Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Kabar gembira datang dari kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kampus Muhammadiyah di Kota Santri ini berhasil meraih peringkat terbaik kampus di Pekalongan, Jawa Tengah versi Webometrik. Kabar baik ini disampaikan Rektor saat acara wisuda ke-8. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atau UMPP berhasil meraih predikat sebagai kampus terbaik sekota dan Kabupaten Pekalongan, baik negeri maupun swasta versi Webometrics periode September 2024. Sementara itu di tingkat nasional UMPP berhasil menempati peringkat ke-259 perguruan tinggi tingkat nasional. Kabar bahagia ini disampaikan oleh Rektor UMPP Nur Iza saat memberikan sambutan pada acara wisuda ke-8 di Aula UMPP. Di hadapan ratusan wisudawan, Rektor UMPP mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Ia berharap agar wisudawan dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau mendapatkan karir dan masa depan yang cerah. Menurut Iza, kampus Muhammadiyah meski swasta tidak dapat dipandang sebelah mata karena kualitasnya yang bagus hingga banyak alumni kampus Muhammadiyah dipercaya menempati berbagai jabatan strategis hingga menjadi menteri di pemerintahan. 259 rankingnya. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan itu gitu ya, karena penilaian setiap 1 semester. Apa saja Bu biar mencapai itu dan mungkin kedepannya rencana bagaimana? Iya, biar mencapai itu tentunya proses pembelajaran harus bisa berjalan dengan baik, penelitian utamanya publikasi lewat jurnal-jurnal internasional tentunya harus diupayakan dengan baik. Wisuda ke-8 ini terdiri dari 445 wisudawan yang dibagi dalam 2 kali prosesi di hari berbeda. Kampus memberikan penghargaan kepada 8 wisudawan berprestasi dengan predikat cum laude. Kalau perasaannya pastinya senang ya, karena salah satu hal yang menggambarkan kalau kita berhasil di kuliah itu kan jadi wisudawan, dan juga alhamdulillahnya saya mendapat predikat cum laude dengan IPK terbaik di sarjana farmasi. Dan mungkin untuk kedepannya setelah lulus saya akan terjun ke dunia kerja. Kebetulan saya kelas sore, jadi ada sebuah tantangan bagaimana mengatur waktunya antara bekerja dan tentunya kehidupan di kampus. Dan alhamdulillah beberapa dosen mempercayai saya untuk mengikuti lomba-lomba seperti Olimpiade Akuntansi. Kemudian juga kesempatan untuk mengikuti virtual exchange di mana pada tahun 2021 summer class virtual Tim TV memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. PT Sinar Muhindo Konstruksi gelar mini workshop nasional tahun 2024. Akselerasi SLF dan penerapan PMK 40 sangat penting untuk rumah sakit karena sebagai dasar perizinan. Dengan kegiatan ini diharapkan rumah sakit bisa mempersiapkan dokumen perizinan rumah sakit lebih dini. PT Sinar Muhindo Konstruksi atau PT Sinarmu merupakan perusahaan milik pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng yang bergerak dalam bidang sertifikat laik fungsi atau SLF, perencanaan desain gedung rumah sakit, pembangunan swakelola, dokumen lingkungan, dokumen lalu lintas dan rekom ketinggian. PT Sinarmu gelar mini workshop nasional tahun 2024 dengan tujuan untuk memberikan edukasi pentingnya SLF dan penerapan PMK, mendorong akselerasi dalam penyusunan dan pengurusan dokumen SLF, serta memberikan wawasan dan keterampilan praktis dalam penerapan manajemen risiko. Kegiatan mini workshop nasional ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Pada tahun 2024 ini mini workshop nasional diikuti 150 rumah sakit dengan 170 peserta dan mayoritas dari luar Muhammadiyah. Adapun materi yang diberikan kepada peserta diantaranya strategi percepatan dalam penyusunan dokumen SLF dan laporan berkala rumah sakit, penerapan program manajemen risiko di rumah sakit, evaluasi dan peningkatan sistem proteksi kebakaran di lingkungan rumah sakit, serta standar dan regulasi tata udara PMK nomor 40 tahun 2022. PT Sinarmu Haris Kriswanto menyampaikan bahwa akselerasi SLF dan penerapan PMK 40 sangat penting untuk rumah sakit karena sebagai dasar perizinan rumah sakit. Ia berharap rumah sakit bisa mempersiapkan dokumen-dokumen lebih dini untuk perizinan rumah sakit.
Jadi PMK 40 itu adalah peraturan Menteri Kesehatan bidang bangunan gedung di sarana di rumah sakit gitu, yang dia dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, sedangkan sertifikat layak fungsi (SLF) itu, sertifikat layak fungsi adalah sertifikat yang memang dia diorientasikan untuk mengkaji bangunan gedung tersebut dan perizinannya. Nah, sehingga dua peraturan itu dikolaborasikan, hasilnya adalah rumah sakit yang layak fungsi tadi. Saya kira ini sangat penting ya bagi kami sebagai pelaku rumah sakit. Kami di manajemen yang kebetulan kami adalah mengurusi, salah satunya adalah di bidang umum terkait dengan bangunan rumah sakit. Sehingga kami di sini pertama adalah ini free ya. Kita tidak ditarik biaya apapun, namun kita dilayani dengan sangat baik. Dan bahkan ini kebetulan saya tadi semangat untuk berkunjung ke vendor-vendor yang untuk membackup acara ini. Kebetulan barang-barang yang dibutuhkan kok yang ditawarkan kok yang kita butuhkan gitu ya. Dan tahun depan kita juga akan membangun dan juga kerjasama dengan Sinarmu kok apa yang kami bayangkan kita akan butuh apa itu di sini ada. Sehingga ini insya Allah bermanfaat dan kami akan menindaklanjuti apa yang sudah kami peroleh, nomor HP, alamat dari para vendor ini. Nanti ada hal-hal yang banyak, hal yang baru ya, yang insya Allah nanti sebagian akan kami gunakan di dalam proses pembangunan. Insya Allah nanti kita akan mengembangkan 5 lantai tahun depan. Terima kasih. Di mana Pak itu Pak rumah sakit? Rumah sakit PKU Aisyah Boyolali. Ketua PWM Jateng Tasir memberikan apresiasi kepada PT Sinarmu. Ia berharap hal ini menjadi bagian upaya Muhammadiyah dalam membangun kekuatan ekonomi melalui pelayanan konstruksi dan SLF. Hari ini mengadakan seminar nasional tentang percepatan penanganan SLF dari berbagai rumah sakit, baik itu milik Muhammadiyah Aisyah maupun di luar Muhammadiyah dan Aisyah. Banyak tadi dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit NU, Kristen, itu banyak yang hadir, kira-kira 160 orang yang awalnya hanya ditarget 100 orang. Artinya antusiasme untuk penanganan SLF sedemikian tinggi, maka mudah-mudahan ini bagian dari upaya Muhammadiyah membangun kekuatan ekonomi lewat pelayanan konstruksi dan SLF. Dari indikasi kedatangan mereka, ini menunjukkan bahwa PT Sinarmu sudah semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, baik internal maupun eksternal Muhammadiyah. Terima kasih para narasumber dari Undip, dari pemerintah, pihak dinas terkait maupun dari lembaga-lembaga profesional di bidangnya. Semuanya hadir dan sangat antusias beserta para peserta tadi, dan juga vendor-vendor sponsorship yang tadi juga hadir. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ke depan PT Sinarmu akan semakin eksis untuk membangun kekuatan ekonomi di Muhammadiyah Jawa Tengah. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka Milad ke-112 Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Salam bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magelang menggelar sosialisasi posbakum dan pencegahan bullying, sekaligus sosialisasi gerakan Aisyah Sehat. Bullying merupakan perilaku yang merugikan tidak hanya bagi korban tetapi juga keseluruhan lingkungan. Pencegahan bullying memerlukan kerjasama antar berbagai pihak. Hal tersebut diungkap dalam acara sosialisasi posbakum dan pencegahan bullying yang diadakan pimpinan cabang Aisyah atau PCA Salam Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyah atau MHHPDA Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan di halaman klinik pertama Siti Khadijah Kerakitan Sucen Salam Kabupaten Magelang.
Tidak hanya persoalan bullying, Majelis Kesehatan PCA Salam di tempat yang sama juga menyampaikan sosialisasi gerakan Aisyah Sehat. Harapannya Aisyah juga dapat membawa masyarakat dan warga Muhammadiyah Aisyah bisa sehat jasmani dan rohani, lingkungan diri, serta keluarga, sehingga harmonisasi akan muncul dan benar-benar memberikan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini adalah kegiatan lintas majelis di pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Salam. Lintas majelisnya ada bersama-sama dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112. Ini Majelis Hukum HAM, kemudian Majelis Kesehatan dan Majelis LPSO, termasuk juga Majelis Kesejahteraan Sosial. Di sini dari Majelis Hukum HAM itu adalah sosialisasi posbakum, tapi diawali dengan kegiatan MKes-nya, Gria Lansia juga. Di sini layanan sosial dari kesehatan, juga layanan UMKM juga ada di sini. Kemudian tujuannya adalah untuk yang Majelis Hukum HAM ini untuk sosialisasi posbakum. Jadi posbakum ini adalah pos layanan hukum di pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Magelang sudah lonceng, kemudian dibuka akhirnya sosialisasi ke cabang-cabang dan gilirannya ini sekalian Milad Muhammadiyah dalam rangka Milad biarnya. Dan kegiatan yang Majelis Kesehatan adalah GRAS, yaitu Gerakan Aisyah Sehat. Di sini agar harapannya Aisyah itu benar-benar bisa membawa masyarakat dan warga terutama Muhammadiyah Aisyah ini bisa sehat jasmani dan rohani, lingkungan diri dan keluarga, sehingga harmonisasi itu akan muncul dan benar-benar akan memberikan kesehatan secara keseluruhan. Kegiatan ini dalam rangka Milad ke-112 Muhammadiyah dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus cabang ranting Aisyah dan Nasyatul Salam serta amal usaha Muhammadiyah Aisyah Salam. Ada dua materi utama sosialisasi, yakni materi sosialisasi gerakan Aisyah Sehat disampaikan Fatia Fauzia Rahmah dan masalah bullying disampaikan oleh Umi Barokah, Ketua MHH-PDA Kabupaten Magelang. Kegiatan rangkaian Milad ini diawali upacara Milad yang dilaksanakan di halaman SMK Muhammadiyah 2 Salam. Upacara diikuti seluruh jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah cabang serta pimpinan amal usaha Muhammadiyah Aisyah se-Kecamatan Salam. Nurul Abadia Wada Mutiasari dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam upaya menguatkan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah serta meningkatkan kapasitas memimpin Aisyah di Jawa Tengah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah gelar Baitul Arkom untuk badan pembantu pimpinan, yakni Majelis Lembaga Aisyah di tingkat Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah atau PWA Jateng gelar Baitul Arkom untuk Majelis Lembaga Aisyah di tingkat Jawa Tengah. Dengan tema peneguhan ideologi kader Aisyah dalam mewujudkan agilitas organisasi yang mampu beradaptasi di era disrupsi. Baitul Arkom ini sebagai dasar untuk pimpinan agar memiliki ideologi Muhammadiyah dan Aisyah secara tepat, sehingga ketika memimpin Aisyah di Jawa Tengah memiliki kapasitas dan dasar yang kuat. PWA Jateng memiliki kegiatan berjenjang, yakni setelah seluruh PWA Jateng mengikuti Baitul Arkom, kemudian dilanjutkan dengan Training of Trainer atau TOT, yang mana nantinya akan berperan sebagai instruktur dalam kegiatan Aisyah Jawa Tengah, salah satunya Baitul Arkom. Menurut laporan Ketua Panitia Lintal Muna, peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 114 peserta anggota Badan Pembantu Pimpinan atau BPP, terdiri dari 7 majelis dan 3 lembaga. Dengan adanya ibu-ibu dari jajaran pimpinan di Baitul Arkom, ibu-ibu itu akan lebih mantap beraisyah. Kemudian diharapkan nanti dari rencana berikutnya ibu-ibu dari jajaran pimpinan Aisyah itu akan semakin semangat untuk mengkaji dari ideologi Muhammadiyah dan mengkaji dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan juga ketarjian. Itu harapan dari Baitul Arkom yang diadakan pada hari ini dan besok. Ketua PWA Jateng Eni Winariati berharap kedepannya Aisyah se-Jawa Tengah juga mengadakan Baitul Arkom, karena untuk memimpin mereka harus memiliki dasar yang kuat. Orang-orang yang di TOT itu memiliki kapasitas keilmuan yang layak untuk bisa diangkat menjadi trainer di
Baitul Arkom. Oleh karenanya, maka peserta yang sekarang ini kegiatan Baitul Arkom, trainernya itu adalah produk BW Aisyah Jawa Tengah itu sendiri. Nah, harapannya setelah kegiatan ini selesai, seluruh daerah juga sama. Sampai cabang, ranting juga semuanya mengadakan Baitul Arkom. Karena itu adalah bagaimana mereka memimpin itu tentu harus memiliki basic yang kuat terkait dengan Aisyah, pahamnya, ideologinya, dan sebagainya. Nah, setelah itu adalah amal usaha seperti TK Aba, guru-gurunya, kepala sekolahnya, SD Aisyah, gurunya, kepala sekolahnya, panti asuhan, pengurusnya, kemudian nanti juga didasmen pengelolanya, itu semuanya akan di Baitul Arkom agar mereka itu tidak melenceng dari yang digariskan oleh Aisyah di dalam berorganisasi dan bergerak di kemasyarakatan agar manfaatnya itu jauh lebih tercapai. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.